Oke, selamat pagi semua, menuju siang. Kita akan mulai kuliah kita. Hari ini ada 3 hal yang mau kita lakukan, yaitu kelanjutan dari apa yang sudah kita lakukan minggu lalu, terkait dengan upload file. Kita akan kalau minggu lalu kita belajar mengupload foto ke dalam public folder. Jadi yang dimaksud dengan public folder adalah yang di bawah www ini. Karena kita punya aplikasinya ini, jadi semua yang berada di www disebut public folder. Nah, kita menyimpan di public folder di bawah aplikasi eReview 2, ada folder namanya Photos. Ini yang kemarin kita upload. Ini namanya mengupload ke public folder. Nah, ada beberapa file yang kita memang boleh upload ke public folder, tapi ada file-file yang lain yang semestinya tidak kita upload ke public folder, tapi kita simpan ke dalam private folder. Nah, private folder adalah semua folder yang di bawah www. Jadi semua yang di bawah di luar dari www adalah private folder, semua yang ada di sini. Nah, termasuk file kode aplikasi yang kita punya yang ini. Ini juga termasuk private folder kita karena dia berada di luar dari www-nya. Nah, seperti rencana kita untuk aplikasi yang mau kita bangun, minggu lalu kita sudah membuat akun, kemudian di akun itu ada foto yang kita upload. Kemudian nanti si editor akan mengupload task, ini add new task ini. Ya, dia akan upload task. Ketika dia upload task, dia juga akan upload file beserta dengan task ini. Nah, bagaimana supaya file ini bisa diupload ke private folder, ini yang mau kita kerjakan hari ini. Selain upload task, create task, kita juga akan membuat cara untuk mendownload file. Jadi kalau tadi sudah upload file, kemudian download file. Kalau file yang ada di public folder mudah di download, ya kita tinggal tahu saja alamatnya. Kalau ini tadi www.photos, ini e-review photos. Kalau saya mau mengakses file ini, sepanjang saya tahu lokasinya, saya bisa akses langsung. Misalnya seperti ini tadi, localhost e-review. Saya tahu ada folder fotos, kemudian Rahmat JPEG. Ini bisa saya langsung akses karena berada di public folder. Tapi kalau dia berada di bawah e-review di luar www, tidak bisa saya akses dengan mudah dengan cara ini. Jadi gimana caranya saya bisa akses. Nah, itu yang akan kita kerjakan. Plus nanti melihat waktu, saya akan juga mengajarkan bagaimana merubah beberapa konten dari web kita ini. Yang pertama yang mau kita rubah adalah logo. Ini ada logo Serenity, bawaannya template. Kita akan buat logo sendiri. Bagaimana mengubah logo Serenity ini menjadi logo yang kita mau. Kemudian kita juga akan mengubah beberapa bagian dari halaman web kita. Misalnya adalah browse page, ini mau kita rubah, kalau ada yang mau rubah. Kemudian keterangan tentang alamat kantor Serenity. Kemudian mau merubah beberapa gambar dan informasi yang di bagian sliding ini nanti yang mau kita pelajari hari ini. Baik, kita akan mulai dengan menambahkan task dulu. Kemarin kita sudah punya bentar ya.
Baik, sorry. Kita lanjut lagi. Jadi kemarin kita punya beberapa user. Karena kita akan bekerja di editor, kita akan login sebagai editor. Kemarin user editor, ini ada usernya kemarin. User editor itu adalah Yanto, ya, ini yang kemarin. Kita akan login sebagai Yanto. Ya, ini ada add task. Nah, kita belum buat add task. Di sini kita akan menambahkan task baru. Sekaligus di task baru itu kita akan menambahkan artikel yang mau di-review. Ya, jadi itu yang mau kita kerjakan pertama. Membuat form, menambah task baru bagi editor, di mana di dalam form itu kita akan menambahkan file. Karena formnya mirip dengan buat login, maka kita pun akan menggunakan ulang apa yang sudah kita gunakan di pembuatan login sebelumnya. Jadi kemarin untuk membuat login, kita sudah punya formnya. Kemarin yaitu sign up. Ini kemarin, ya, password, username, roles, foto. Nah, ini mau kita gunakan ulang atau istilahnya di reuse. Kita copy, kita paste. Kemudian karena ini nanti mau digunakan di editor, saya pindahkan dulu ke editor, folder editor. Ya, pindah ke sini. Kemudian saya rename. Saya beri nama add task, ya. Jadi nanti ini add task namanya. Formnya saya rubah namanya jadi saya beri nama begitu, add new reviewing task. Ya, kira-kira seperti ini. Nanti kita rubah. Kemudian di bagian controller, karena itu bagian editor, kita masuk ke editor controller. Kita tambahkan satu fungsi baru. Namanya add task. Seperti yang tadi sudah di menu ini. Add task. Di edit controller. Add task. Persis sama seperti itu. Kita copy, harus sudah login dulu, dan login sebagai editor. Kemudian command header-nya sudah ada. Kemudian yang kontennya ini kita ganti dengan folder editor, nama file view-nya adalah add task. Nah,
Kita lihat dulu. Nah, jadi formnya sudah masuk seperti ini. Kemudian dia nanya ada variabel yang tidak ada variabel error. Kemudian ada form open multipart yang tidak dikenal. Nah, jadi sama seperti yang kemarin di pembuatan login, kita akan sign up. Ya, sama seperti ini. Ini kita copy. Karena dia butuh form multipart, berarti ada helper form yang perlu kita tambahkan. Kemudian untuk tadi ada error, pesan error, itu perlu kita tambahkan juga di sini. Sebagai parameter yang mau dikirim untuk ditampilkan. Errornya tidak ada. Baik, ini sudah muncul ya. Nah, sudah muncul seperti ini. Oke, yang bagian berikutnya nanti kita lihat. Untuk tas ini kita maunya nanti ini kita mau hilangkan, tapi nanti dulu. Kita akan fokus dulu di fungsinya dulu. Oke, ini add new task, add new reviewing task. Yang kita butuhkan untuk sebuah task, kita periksa dulu di database. Sebuah task itu butuh apa saja. Task itu ada ID task, nanti ID task-nya sudah auto increment, judul, kata kunci, nama author. Kita buat dulu pelan-pelan. Jadi pertama ada judul, saya beri tanda bintang artinya wajib diisi. Kemudian kata kunci, nama authors. Saya bahasa Inggris. Sini saya tulis ID-nya, judul. Kemudian keyword, kata kunci. Sama-sama tipe teks. Authors. Authors yang saya copy dari sini. Authors. Apalagi yang kita butuh. File location, nanti untuk lokasi file. Data created nanti otomatis sama date updated. Dan status task defaultnya 0. 0 itu berarti baru dibuat, belum ada penunjukan nanti ya, ceritanya begitu. Baik, kita tidak butuh email, kita tidak butuh roles. Nah, sekarang kalau kemarin foto berarti ini gantinya adalah artikelnya yang diupload. Sama-sama user file, kita biarin aja, kemudian submit. Seperti ini. Kita ulangi tampilannya. Ya. Tolong yang lain di mute dulu semua. Oke, selanjut. Form sudah jadi, sudah bisa tampil. Tugas berikutnya adalah menyimpan form ini. Nah, kita arahkan nanti formnya akan kita arahkan supaya disimpan di editor controller. Nama fungsinya nanti adalah adding task.
adding task seperti ini, adding task. Ya, saya save, jangan lupa. Kemudian kita di add task, kita buat fungsi namanya adding task. Ini fungsinya mirip-mirip seperti yang ada di sign up kemarin, ada signing. Signing itu ada di account kemarin. Yang ini kita copy fungsinya. Taruh di sini di editor controller. Ya. Kemudian ganti namanya adding task. Nah, kita tambahkan dulu untuk keamanannya, tadi yang ini, sessionnya ini. Untuk setiap fungsi di sini harus ditambahkan. Sehingga hanya bisa editor yang masuk ke sini. Adding task, kemudian helpernya sudah tetap. Modelnya adalah model task. Karena kita akan berurusan dengan task, maka model yang dimasukkan adalah model task. Library form validation-nya sudah, kemudian berikut adalah form validation-nya. Form validation-nya yang kita akan validasi tadi adalah judul, title bahasa Inggrisnya ya, ID-nya judul, kemudian ada kata kunci, kata kunci, tampilannya tadi keywords, kemudian ada authors, sudah 3 tadi. Kemudian form validation. Oke. Kalau error, kita kembalikan ke editor controller lagi tadi. Kalau ada error, kembali ke editor controller. Ya. Kita akan kembalikan ke editor controller, tampilan view-nya. Copy ini. Oke. Tinggal menambah error-nya diganti. Jadi kalau nanti error, dia kembali ke tampilan yang tadi. Tapi kalau tidak error, validation-nya sudah benar, maka kita masuk ke penyimpanan file. Persis seperti kemarin, cuma karena upload file, maka kita harus merubah posisi foldernya. Ya, kalau kemarin kita isi ./photos. Kenapa begitu? Karena aplikasi kita itu posisinya di sini, foldernya. Pada saat di jalan di web, itu sebenarnya folder, current folder saat ininya, current directory-nya adalah di www.ireview2 ini. Nah, padahal target kita nanti mau kita simpan di dalam. Nah, di dalamnya di mana? Kita akan menyimpannya di bawahnya root folder, kemudian di aplikasi kita ini sendiri, ireview2 ini. Kemudian saya mau simpan di sini, saya buat folder khusus namanya berkas. Jadi di bawahnya root folder ireview2. Berkas. Jadi kalau melihat posisinya, untuk pindah dari
e-review 2 ini sampai ke posisi berkas tadi adalah ini ya, pindah mundur 1 ke www, mundurnya 1 kali, mundur lagi 1 kali ke WAM. Nah, itu mundurnya 2 kali. Jadi saya harus tulis dulu di sini mundur. Mundur itu berarti titik 2/titik 2. Ya. Jadi katanya saya harus mundur 2 kali. Saya ulangi sekali lagi. Ini direktori saat ini ketika jalan aplikasi e-review ini di sini posisinya. Jadi saya perlu mundur 1 kali, mundur 2 kali. Kemudian baru folder berikutnya adalah e-review 2 dan kemudian berkas. Jadi saya tulis di sini e-review 2 kemudian berkas. Ini nama upload foldernya. Jadi mundur 2 kali, kemudian folder berikutnya majunya adalah e-review 2 kemudian berkas. Seperti ini kira-kira posisi untuk menentukan foldernya. Kemudian file yang kita terima apa? File yang kita terima doc sama misalnya docx. Ini extension yang kita mau terima. Ukurannya berapa dalam kilobyte? Wah, kalau doc bisa saja ukurannya sangat besar. Jadi misalnya saya tulis 10 mega paling besar. Ya. Nah, kalau file tidak ada max width dan max height, jadi saya tidak perlu ini. Saya cuma butuh max size saja. Jadi saya simpan. Berikutnya adalah menentukan nama filenya. Nah, kita akan mengganti nama file yang diupload tersebut supaya jadi unik. Nanti kita perlu merubah nama file tersebut, ya. Jadi ini ada bagiannya di sini. Ini yang mau kita rubah nanti. Kemudian berikutnya adalah sama upload, kemudian do upload. Kemudian kalau uploadnya gagal, kita balik lagi ke halaman sebelumnya, berarti yang ini. Tinggal di copy. Sudah. Ya, jadi kalau yang tadi ini ternyata isiannya salah, kalau ini ternyata gagal upload. Gagal upload bisa terjadi karena ukuran file yang salah, yang lebih besar dari ketentuan. Bisa karena tipe filenya yang beda, atau ya dari kode program kita sendiri yang salah menentukan lokasi upload file ini. Misalnya karena direktorinya tidak tersedia. Nah, ini di sini posisinya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya tidak bermasalah, berhasil upload, maka data uploadnya kita simpan, ya, upload datanya disimpan, kemudian kita masukkan ke dalam database. Kalau tadi ID user, ID task, seperti ini. Kemudian bukan account, tapi task, insert new task. Kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan tampilkan pesan sukses. Ya, gantinya adalah add success. Pesan errornya ada pesan berhasilnya, ya. Add success kalau berhasil. Oke. Dari atas dulu. Nah, ini ada nama file nanti yang mau kita upload. Nah, saya akan memastikan supaya nama filenya unik,
gimana caranya supaya nama file saya unik, supaya tidak terjadi duplikasi? Saya ganti nama file yang saya upload, karena bisa saja pengguna itu ngupload nama file yang sama dengan nama file yang sudah pernah diupload. Untuk itu, kita harus memastikan nama file unik. Salah satu cara supaya nama file kita unik adalah dengan memberi timestamp. Ini fungsi untuk menambahkan timestamp, mendapatkan timestamp. Fungsi time namanya. Nah, ini kemudian kita gabung dengan nama file yang sudah diinputkan di bagian depan, jangan di belakang ya. Bagian depan saya kasih underscore supaya memisahkan nama filenya tersebut. Kemudian itu kita set sebagai nama file name-nya nanti. Seperti ini. Jadi nama filenya nanti kita paksa unik dalam hal ini. Itu ya. Nah, kalau sudah, kemudian nama file sudah beres, berikutnya adalah fungsi yang ini tadi. Menambahkan task baru di model task. Kita buka model task. Kemarin kita sudah pernah membuat insert new task yang ini. Ya, saya duplikasi supaya yang lama tidak hilang. Ya, yang lama kita ganti namanya supaya tidak duplikasi. Kemudian ada insert new task seperti ini. Itu ya, insert new task. Persis seperti ini. Nah, gimana caranya insert? Kalau kemarin saya pakai query, ini namanya pakai query. Nah, di Code Igniter kita juga bisa menggunakan namanya active record ya, untuk memudahkan membuat query. Nah, gimana caranya saya menentukan field apa yang mau saya isi? Caranya begini, this db kemudian set. Nah, set, kemudian parameter pertama adalah apa yang mau diisi, misalnya judul. Judul diisi dengan informasi dari mana? Input dari form, seperti kemarin input, post, judul, seperti ini. Karena fieldnya tadi ada 3, 4 sama file, jadi ada judul, ada kata kunci. Nah, ini nama sesuai dengan di form, ini nama sesuai dengan di database. Ya. Kebetulan nama di form dan database sama. Kemudian yang berikutnya adalah authors. Nama di formnya sama, authors. Kemudian yang berikutnya adalah soal file name. Ya. Kemarin kita sudah belajar untuk menyimpan file name, mendapatkan nama dari file name. Ada di sini. Kemarin ya, menggunakan user file. Ya, ini berarti saya ambil saja dari sini. Ini nama filenya new name ini. Saya letakkan saja di nama file. Saya kirim new name. Ini saya tambahkan parameter
new file name kosong. Nah, ini saya gunakan di sini. File name-nya jadi baru. Ya, kemudian kita set mau disimpan di tabel apa, DB, insert, nama aktivitasnya kita mau insert, kemudian nama tabelnya. Nama tabelnya adalah task. Nah, kalau saya mau mendapatkan ID-nya, karena ada return-nya, maka ini ada aksi seperti DB insert ID. Ya. Oke, modelnya sudah jadi. Jadi kita sudah sampai di sini. Tambahkan data ke database. Berikutnya adalah tampilkan halaman sukses. Nah, kita akan menampilkan pesan bahwa penamaan data sudah berhasil di add sukses ini. Nah, saya copy juga untuk halaman add suksesnya dari sign up sukses yang ini. Saya copy, saya taruh di editor, kemudian saya rename tadi add sukses. Pesannya saya ganti. Ya, your new article has been added. Ini nggak perlu ya. Kira-kira begitu. Oke, sepertinya sudah lengkap. Folder sudah kita buat di berkas. Kemudian form sudah, database sudah. Ya. Cek sekali lagi di database ini ada file location. Oh, ini namanya file location. Sorry. Jadi tadi di task nama fieldnya adalah file location. Ya, belum kita isi ya. File location. File location. Ya. Kita coba. Atas, kemudian saya contohkan satu artikel yang ada. File yang kecil dulu, kira-kira ini. Matematika PDF ini. Ya. Misalnya ini keywordnya, autorsnya. Kemudian kita choose filenya. Ini tadi.
Matematika. Oh ya, ini mestinya tombolnya kita ganti, jangan sign up, tapi upload ya nanti. Oke. Nah, ini ada beberapa pesan yang perlu kita perbaiki. Katanya message undefined index user file. Ini ada file user file belum tidak dikenali. Berarti ada di baris berapa tadi? 102. Ya, ini user file. Namanya bukan user file, nggak pakai S, tapi seperti ini. Ya, sama dengan nama di form. Nama di form kita tadi namanya user file. Nggak pakai S ya. User file. Oke, terus dia bilang ada pesan message di baris 112 yang tidak dikenali. 112, tadi kita ada mengirim message. Nah, bukan message, tapi mestinya error. Sedangkan yang di sini, kalau sukses, kita akan mengirimkan pesan ini. Sebentar ya. Oh, ya error. Jadi ini bukan message, error. Ini sudah benar, error. Ininya empty. Kira-kira begitu. Yang tadi di sini error. Sudah. Kita refresh. Oke. Dia bilang ada entryan yang tidak tepat. Aspect parameter 1 to be string, array is given, katanya. Atas line 13. Tadi berarti yang errornya. Ini ya, string. Yang diminta adalah string. Ini berarti mestinya yang diberi langsung adalah seperti ini. Ini mestinya langsung. File type you are attempting to upload is not allowed. Karena tadi saya uploadnya PDF. Kalau saya tambahkan PDF di sini, maka ini diperbolehkan. Jadi sudah secara prinsip sudah jalan. Saya tambahkan PDF. Saya ulangi. Kemudian upload filenya PDF. Nah, oke. Jadi sudah bisa
melewati upload-nya tadi. Kemudian dibilang undefined new name di baris 119. 119 ini katanya new name tidak dikenali, bukan new name, tapi ada spasinya. Kita refresh. Ya, berhasil. Ya, adding new task succeeded katanya. Coba kita periksa di database. Ini filenya. Ini kata kunci, author-nya. Ini nama filenya. Nama filenya berhasil diupload. Sudah berubah. Tadi matematika PDF jadi 158761. Ini adalah timestamp-nya tadi. Sehingga dia pasti unik. Kemudian nama filenya. Jadi kombinasi ini sangat unik. Nah, kemudian kita cek apakah filenya berhasil diupload ke berkas. Ini filenya. Berhasil diupload. Tadi karena kita refresh, dia tersimpan 2 kali. Kita hapus salah satu. Oh, ini 2 kali nih. Ini yang pertama tadi ya. Ini yang kedua yang 328 yang benar. Ini kita hapus saja biar konsisten. Oke. Yang 28 yang benar kita hapus yang salah. Supaya konsisten. Oke, kita berhasil menambahkan task tersebut. Baik, nah sekarang si editor sudah berhasil nambah task, mungkin dia nanti perlu memonitor task tersebut. Sudah sampai di mana? Karena statusnya sekarang baru, task yang baru, tab baru di sini, tapi belum ada penugasan reviewer. Dia mungkin nanti mau memonitor progresnya. Apakah sudah penugasan, apakah sudah dibayar, atau sudah selesai task tersebut. Jadi kita perlu sebuah menu untuk view task, menampilkan task yang kita sudah tambahkan, view task. Jadi ini kita tambahkan lagi nanti. Ini ada confirm, add new task, select commit, tambahkan satu proses lagi. Kita beri nama view task. Seperti ini. Ya. Kemudian dia akan dia akan membaca. Yang saya jadi model. Jadi dia output membaca dari task, kemudian ditampilkan buat editor. Kita akan melihat view task yang ini, ya. View task ini berisi list task yang pernah ditambahkan oleh si editor, ya. Ini ada fungsinya editor controller. Kita tambahkan di editor controller seperti ini. Kita ambil dari index. View task. Ini dulu. Kemudian kita coba. View task seperti ini. Oke. Nanti view task saya mau nampilkan task saya di sini. Ya, mulai dari yang paling terakhir pernah ditambahkan. Nanti saya bisa tampilkan di bagian sini. Ya, misalnya bentuknya seperti ini. Atau bisa saya tampilkan dalam bentuk tabel, bisa juga, ya, tabel atau form seperti ini. Jadi kita gunakan dulu. Kalian nanti coba bisa pakai tabel.
Saya akan kasih contoh pakai yang salah satu 1, 2, 3, 4 ini ya. Kemudian nanti ini akan saya hapus sebagai view task bagian sliding ini. Caranya gimana? Oke. Ini view task. Sudah sama. Kemudian header-nya sama. Yang saya mau ganti adalah di bagian top menu. Ya, kalau kita ingat di bagian common top menu, common top menu, ya, common top menu ini berisi form yang bagian bawah ini, yang ini, ya, bagian yang ini isinya. Ada ini slidernya, slider navigation, isinya. Oh ya, slider, isinya adalah slider. Kalau konten tadi isinya di bawahnya. Ya. Kalau konten itu isinya yang di bawah sini semua yang mau kita ganti. Nah, ini saya mau ganti yang ini mau saya hapus, saya nggak mau munculin ini. Saya mau langsung di sini saja, ya. Tapi saya munculkan yang tas-tas tadi di sebelah sini yang terakhir. Baik, jadi berarti saya akan hapus top menu. Saya nggak butuh top menu. Kalau saya hapus, kita lihat, ya, top slidingnya sudah hilang. Sliding sudah hilang, ya. Sliding sudah hilang. Kemudian saya mau nampilkan yang di sini. Ini tadi top menu. Kemudian ini konten. Ya. Saya gunakan ini top menu. Kemudian saya pisahkan ke editor sebagai konten. Saya rubah namanya nanti. Rename view task. Seperti ini. View task. Ya. Ini tadi saya ganti dengan foldernya editor view task. Oke, sebelum ditampilkan tasnya, saya perlu untuk mendapatkan tas dari si editor tersebut. Maka saya perlu load this model load. Tas itu ada di array, ada di tas. Kemudian saya perlu cari tas get tas, get my tas. Saya harus memberi session data ID user. Jadi cari, ini maksudnya ambil tas yang punya
saya. Intinya itu, tas ini diambil, saya simpan nanti di sini tas seperti ini. Ya, tas itu kemudian nanti saya kirim ke view tas di sini, array tas untuk ditampilkan. Seperti ini ya. Ini yang perlu kita nanti tampilkan di sini. Oke, sekarang kita akan melihat membuat database-nya. Ini saya tutup. Ini view task tetap, top menu tetap, kemudian task. Nah, kalau kemarin ada get the task, saya sekarang mau get my task, hanya task dari seorang editor saja. Kalau ini get, saya buat di model task, get my task, ID-nya kalau kemarin ID task, sekarang ini ID editor yang saya masukkan. Itu ya. Nah, sekarang saya coba membuat query-nya. Nanti kita gunakan juga active record seperti yang di atas itu ya. Pertama-tama sebelum ke situ saya harus tahu dulu di database-nya. Gimana caranya saya mau mengambil task. Nah, ini task sudah ada. Ada ID task, judul, kata kunci, author. Ini nama filenya sudah ada. Nah, cuma bagaimana saya tahu bahwa task ini punya editor yang mana? Ini ada editornya. Ini ada editor, sudah ada di sini. Mestinya saya punya informasi terkait dengan siapa pemilik tas ini. Ya, kemarin kan kita sudah membuat relasi bahwa satu tas bisa satu editor bisa membuat banyak tas. Kalau ingat di desain database kita kemarin, satu editor bisa membuat banyak tas. Satu tas hanya dibuat oleh satu orang editor. Kira-kira begitu. Jadi mestinya primary key dari editor si pembuat tas ini harus kita tambahkan ke tas ini. Ya. Untuk itu karena belum ada di sini, kita butuh menambahkan ID dari si editor di tas supaya kita bisa hubungkan ini punya siapa. Nah, ini saya tambahkan satu kolom di bawahnya file location yang menyimpan ID editor. ID editor. Ya. Defaultnya 0. Saya save. Nah, ID editor harus diisi nanti. Defaultnya 0. Seperti ini ya. Nah, yang tadi kan sudah kita isi, tapi ID editornya belum ada isinya. Untuk sementara saya kasih. Karena saya sudah tahu ID editornya itu adalah 2, ID usernya ini 7. Jadi saya tulis menggunakan ID user saja. ID user di sini ya. Supaya bisa langsung tahu tasnya punya siapa. Tadi editor tadi ID-nya nomor 7. Ya, ini 7. Yang ini kita anggap semua 7, 7, 7. Ya, beberapa saya isi 7 supaya bisa tampil sebagian. Baik. Jadi saya rubah beberapa punya ID 7. Satu lagi yang perlu kita rubah adalah tadi waktu kita insert new task ini. Berarti
saya juga harus menyimpan ID dari si editor. ID editor. Nah, saya simpan dengan ID si user editor tadi. Maka saya si ID editor. Dapatnya dari mana? Ya, saya harus tambahkan di sini. Ini saya isi dengan ID editor 0, defaultnya 0. Kemudian di editor tadi yang menambahkan ada file name. Ini tadi saya tambahkan dengan ID si editor. Seperti ini. Jadi lain kali kalau tasnya ditambah, maka editornya akan disimpan. Nah, kita coba lagi yang tadi ya. Kita tes. Semua sudah disimpan. Kita tes. Add task. Ini. Coba tambahkan yang lain. Misalnya, kemudian saya download file, misalnya ini, kemudian saya upload. Oh ya, lupa lagi itu ya tombolnya. Nah, ini ada pesan, upload file exceed the maximum allowed size in your PHP configuration. Filenya tadi kegedean katanya, ya. Kita bisa cek benar nggak kegedean. Nah, ini 3 mega kebesaran katanya, yang bisa tadi 1. Nanti tinggal kita tambahkan saja ya, untuk memudahkan supaya dia bisa lebih besar. Ini saya tambahkan. Tinggal menambahkan saja. Saya ulangi lagi. Terus. Oh, di PHP configuration-nya. Saya harus merubah PHP configuration. Bukan di situ. Sorry. PHP configuration itu ada di WAM, ada di bin, di PHP, ada di PHP configuration yang kita pakai. Ya, di PHP ini di sini. PHP conf. PHP config. Nanti ada di PHP ini seperti ini. Nanti kita rubah filenya. Nanti mungkin lain kali kita fokus dulu ke sini. Kita cari file yang lebih kecil. Kalau defaultnya di PHP config itu biasanya defaultnya adalah 2 mega. Kita rubah ukurannya. Sementara kita ke sini dulu. Cari yang ukurannya lebih kecil. Ya, ini. Nah, hasil ya. Jadi defaultnya memang 2 mega. Kita cek sekali lagi. Tadi sudah masuk, ini filenya, ID-nya sudah tersimpan. ID-nya sebentar, kenapa?
Oh ya ya ya. Itu yang kemarin kita tambahkan adalah si Rahmat ya. Jadi ini belum ditambahkan juga. Tambahkan Rahmat, tambahkan Yanto ke sini. Di, 3. Auto increment. Kita tambahkan si Yanto yang tadi sebelumnya belum di-entry-kan. Tas ini tadi ini tas punyanya Yanto. 7 itu berarti punyanya Rahmat. Nanti kita lihat bedanya tampilan Rahmat dan Yanto. Oke. Oke, sekarang view task. Nah, seperti ini. Kita akan selesaikan yang view task. Jadi, view task, load array task, kemudian tasknya digunakan 141. Sorry. Balik. Oke. Kemudian di model ID task di baris 48. Ya, ini get my task. Jadi, nah, sekarang query-nya yang akan kita perbaiki menggunakan aktif record ya. Nah, caranya gimana? Kita sudah punya database-nya tadi. Jadi saya akan set dulu untuk where-nya. Jadi yang saya cari nanti kondisinya adalah yang ID editornya sama dengan ID editor saya. Gitu ya. Tapi selain itu saya harus memastikan bahwa status dari tasnya harus masih aktif gitu ya. Nanti kita tambahkan itu. Misalnya yang mau saya tambahkan baru yang 0. ID tas, status tasnya 0 yang baru. View tas yang baru. Berikutnya adalah this db, sorry, kurang db. Kemudian tinggal get. Yang di get
adalah dari tas. Ya, kemudian disimpan hasilnya di dalam sini, kemudian dikembalikan seperti ini. Res, get task di res, ya. Ini ada tas baris 49. Oh, sama dengannya. Sorry. Oke. Tasnya sudah berhasil didapatkan, tinggal ditampilkan. Ini belum tampil, masih yang lama ya. Karena di editornya kita masih menampilkan view task yang isinya masih berupa sliding tadi. Itu ya. Jadi masih berisi sliding. Jadi slidingnya kita hapus dulu. Karena kita tidak butuh sliding. Section. Sliding. Container. Nah, kelebihan 1. Nah, di sini akan kita tampilkan hasilnya. Misalnya ya. Kita akan lihat. Nah, di sini. Tampilkan hasil. Nah, hasilnya akan kita rupakan dalam bentuk tabel. Diberi judul dulu. Supaya agak lebih besar, kita kasih H2. Daftar tas list. My task list. Ini my task list. Kemudian kita tadi saya sudah bilang ditampilkan dalam bentuk tabel. Seperti ini tabel. Kita sudah pernah belajar sebelumnya tabel. Tabel berisi baris. Baris berisi kolom. Nah, nanti kolomnya kita isi dengan nomor. Ya. Nomor. Lagi judul. Kata kunci boleh ditampilkan. Kemudian yang ditampilkan lagi adalah file name-nya. Keyword title. Dan saya mau nampilin juga tanggal. Date. Date submitted seperti ini. Ya, ini ya. Saya kasih border. Seperti itu. Saya kasih width panjangnya.
misalnya seperti ini. Ini untuk mengatur panjangnya seperti ini. Kalau kurang panjang kita tambahin title. Submitted-nya saya ganti 80. Ya, sementara dibiarin aja segitu. Nomor. Ya. Oke. Nah, ini akan kita tampilkan dengan seperti ini. Nah, ini baru header-nya. Kita tambahkan isinya sekarang. Nah, gimana menampilkan isinya? Kalau isinya lebih dari 1. Nah, di PHP itu ada, di CodeIgniter, di PHP khususnya, itu ada menambahkan code seperti kemarin kita kasih PHP. Kemudian kita ada for each namanya untuk iterasi. Jadi for each ini tadi ada yang kita kirim adalah task. Jadi untuk setiap task kita anggap dia sebagai item seperti ini, kasih kurung. Maka kita akan melakukan iterasi namanya ini. Jadi perulangan, melakukan perulangan. Ya, kalau tasnya ada 10, berarti saya akan create 10 kolom seperti ini. Ya, 10 kolom. Nah, ini saya ambil dari sini. Persis setiap 10 baris maksud saya, sorry. Kolomnya harus sama dengan header-nya. Header-nya tadi ada 5, berarti di sini juga ada 5. Nah, sekarang kolom pertama adalah nomor. Saya akan menampilkan nomor. Untuk itu saya harus buat dulu seperti ini. I sampai 0. Saya mulai dari 0. Kemudian di sini PHP saya echo I. Saya tampilkan I. Nah, di sini saya buat supaya I-nya itu incremental. Ya, sekarang kita coba. Nah, oh, kurang huruf S. Huruf S. Define variable I. Oh, ini, sorry. Ya. Nah, ketemunya 10 katanya. Ya, 10. Karena memang di sini, tas ini ada 10. Ada 10. 11 bahkan, ya. Ada yang nggak muncul. Nanti kita tampilkan dulu satu-satu, ya. Kemudian, kalau ketemunya 10, ya muncul 10. Kemudian kita tampilkan masing-masing title-nya. Echo, title.
Selain title, saya juga mau menampilkan apa tadi kata kunci. Title tidak ada. Judulnya, field-nya kan judul ya. Jadi mestinya saya isi item. Sorry. Item itu berarti mewakili record-nya. Judul seperti ini. Kata kunci, file project di database-nya, nama field-nya adalah file location. Dan terakhir, date created. Oke. Nah, seperti ini. Sudah tampil ya. 10 tampil. Semua yang statusnya 0. Ada 11 di sini. Berarti ada yang oh ya 10 ya. Persis 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang ada 10. Nah, kenapa yang tampil semua? Padahal kita cari adalah yang editornya 3. Ya, berarti ini yang kita perlu perbaiki, bukan set, tapi ini where. Itu ya. Nah, set itu kan cari untuk conditionalnya. Nah, muncul 2. Oke, sudah muncul 2 ya. Nah, sekarang saya mau perbaiki dulu sedikit tentang tampilan tanggalnya supaya lebih sesuai dengan tampilan yang kita kenali, tanggal, bulan, dan tahun. Maka saya perlu mengganti ini karena ini tidak mudah dibaca buat kita. Nah, kalau di CodeIgniter PHP terutama kita bisa ngerubahnya. Caranya adalah ini di new, ya, supaya tidak salah. Oh ya ini. Ini yang akan digunakan. Ya, saya rubah tampilannya. Ya, saya gunakan fungsi date. Jadi saya tampilkan dalam bentuk date, di format, nanti mengikuti tanggal, nama bulan, ini nama bulan nanti, dan tahun. Seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah saya tampilkan. Nah, kalau mau nampilkan tanggal dan bulannya langsung namanya, seperti ini. Nah, itu nanti bisa dicari formatnya ya. 3 April 2020. Nah, sekarang tadi target kita adalah download.
Ya, filenya sudah muncul. Saya mau supaya ini bisa saya download. Saya mau memastikan bahwa ini file yang kemarin saya upload. Gitu ya. Saya pengen download ini. Gimana caranya menambahkan fungsi download di situ? Saya tambahkan di sini saja. PHP echo item. Nah, saya buat link untuk download. Echo. Saya pakai ahref, berarti ahref. Alamatnya, file location-nya. Ya, kemudian targetnya baris baru. Kemudian ini ditutup dengan seperti ini. Untuk menambahkan link, sekarang sudah ada linknya. Ini ada linknya ya. Saya mau sekarang mau mengarahkan dia ke base URL kayak kemarin. Kemudian index PHP, nama controllernya untuk download, kita akan buat nanti nama controllernya, saya beri nama application download. Tuh. Kemudian yang mau di-download apa? Saya beritahu file file name yang tadi ini. Tapi saya akan mengirimnya jangan file name-nya, tapi langsung adalah ID dari tasnya. Ya. Jadi ID dari tas yang saya akan kirim. ID tas. Seperti ini. Nah, kalau saya refresh, kita bisa melihat ini ada di bawah sini. Sudah ada ya, indeks PHP, application download 10. Yang di bawah, kiri bawah. Di bawah sini. Sudah benar ya. Cuma karena kalau kita klik ini, muncul tab baru, tapi fungsi ini belum ada. Kita perlu buat untuk fungsi download. Fungsi download. Untuk file yang kita mau download ini. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat fungsi download tersebut. Nah, itu controllernya baru. Namanya tadi controllernya application ya. Saya beri nama controllernya application. Jadi saya buat controller baru, misalnya dari sini, yang kecil saja. Saya ganti namanya application. Seperti ini, CTL. Saya tambahin aja CTL. Ini saya ini application controller. Sudah. Nah, satu-satunya fungsi di application controller adalah download. Nah, di download ini dia tidak akan menampilkan apa-apa. Saya hapus bagian ini. Dia hanya akan download, tapi kita harus memastikan dia sudah login. Yang download hanya yang boleh yang sudah pernah login saja. Oke, sudah ya. Tadi nama application controllernya adalah ini, harus ditambah application CTL download. Kemudian dia menerima ID task. Ini ID tasknya. Kita simpan di sini ID task. Berikutnya adalah tugas kita mendownload. Pertama, untuk supaya bisa tahu download, kita harus tahu dulu nama filenya yang tadi ya. Kita perlu mendapatkan kembali task tersebut. Jadi kita buat task sama dengan harus di load dulu. Di modelnya di load. Model yang di load adalah task.
kemudian this task get task. Isinya begitu dengan ID task. Ya, kita coba periksa di task. Ada task tidak? Get the task ini ya. Get the task yang ini. Namanya get the task. Get the task. Oke. Kemudian saya harus memastikan dulu bahwa get the task itu berhasil mendapatkan file yang dituju. Artinya isinya lebih dari 0. Kalau dia kurang dari 0, saya langsung return saja. Memberikan apa-apa, intinya nggak berhasil di-download. Kalau dia ada hasilnya, baru saya download. Nah, sekarang bagaimana caranya download? Kita periksa di CodeIgniter. Cara mendownload sederhana, tinggal memanggil nama filenya aja seperti ini, force download. Nah, force download itu di ujungnya 0, berarti tidak ada data yang saya ambil sebelumnya. Kemudian yang penting saya langsung memberitahu nama filenya dan lokasinya, seperti ini. Nah, tadi saya sudah tahu bahwa aplikasi kita ini selalu posisinya ada di selalu ada di sini. Ya, di sini. Nah, saya butuh mundur 1, 2, mundurnya 2 kali, kemudian masuk ke e-review 2 dan ke berkas. Lokasinya di sini. Jadi saya pun harus menulisnya seperti itu. Titik 2, 2 kali, kemudian maju. Kemudian berkas seperti ini. Nah, sekarang nama filenya harus kita isi. Kita harus memberitahu nama filenya. Nama file itu saya dapat dari task 0, karena record yang pertama yang perlu saya ambil. Kemudian adalah file location. Kira-kira seperti ini caranya. Kemudian kita sekarang kita coba. Ini file kita tadi. Ini sudah sesuai ya. Application download 10. Lihat di bawah sini. Ini filenya. Nah, kita download. Oke. Katanya function force download belum ada. Nah, oke. Nah, untuk bisa force download ini bisa bekerja, dia butuh helper. Sama seperti upload. Upload itu butuh helper. Nah, untuk helpernya download itu ada namanya download. Kita perlu tambahkan di sini. Ditambahkan helpernya. Ini. Ya, coba lagi. Nah, ini filenya. Berhasil ya. Oke. Ini kita kembalikan ke sini. Sekali lagi ya. Kualitas yang kedua. Nah, ini berhasil di download. Jadi kira-kira seperti itu. Ini download 11.
filenya tidak ditemukan sepertinya. Ini tadi berhasil. Ini kita copy link address. Kita pastikan. Kita cek apa yang terjadi. Kita memastikan kenapa dia gagal. Ini berhasil. Nah, kita coba pakai try catch untuk memastikan kenapa dia gagal. Ini cara untuk memastikan kalau misalnya terjadi error yang kita tidak tahu ya. Kita pengen tahu nih kenapa dia muncul seperti itu. Sepertinya tidak masalah. Mungkin filenya kecil atau apa ya. Tapi udah berhasil tadi. Nah, ini. Jadi kita sudah bisa upload file, bisa download file. Nanti download file dan upload file ini kalian juga gunakan ketika kalian mau implementasi pekerjaan review yang ini, yaitu bagian accept task. Ketika dia accept task, nanti dia download file. Nanti kalau dia submit hasil review, dia juga upload file. Nanti untuk itu kalian harus bisa menerapkan kedua fungsi ini tadi dengan baik, ya seperti ini. Saya hapus. Ya, kira-kira begitu untuk upload dan download. Nah, sekarang bagian yang ketiga, dua bagian sudah saya jelaskan terkait upload dan kemudian bagian kedua terkait dengan download. Nah, sekarang kita mau merubah tampilan dari beberapa bagian di template yang kita punya. Bagaimana caranya? Saya akan tunjukkan beberapa hal cara merubahnya. Misalnya di sini ada logo, ya. Saya nggak mau menghilangkan logo ini, tapi saya mau ganti logonya supaya saya tidak repot ya ukuran logo ini. Gimana caranya saya mencari tahu sebenarnya logo ini aslinya ada di mana supaya saya bisa ganti? Caranya adalah kamu klik kanan di logo tersebut, klik kanan di bagian yang mau kamu cek, kemudian kamu klik inspect. Ya, inspect. Nah, saya mau ganti Serenity ini dengan logonya. Nah, ternyata saya bisa cek
ternyata Serenity ini berupa sebuah image. Ini ada tulisan IMG, ini artinya image. Image, lokasinya di mana? Katanya lokasinya ada di review 2 folder aset, berarti ini public folder. Foldernya itu adalah aset, image, logo, PNG. Oh, ini lokasinya, aset, image, logo, PNG. Sekarang kita cek. Itu ada di public folder www, di aplikasi saya, e-review 2, kemudian aset. Oh, ini aset. Kemudian folder berikutnya image, ini image. Kemudian nama filenya logo PNG. Saya cari logo PNG, oh ini. Ya, ini filenya logo.png. PNG itu berarti filenya ada transparannya. Nah, kemudian yang bisa saya lakukan kemudian adalah saya mengedit logo ini. Misalnya saya edit pakai saya punya GIF. Kalian bisa edit pakai aplikasi yang berbeda, silakan saja. Misalnya saya pakai GIMP. Di load dulu GIMP-nya. Sekali lagi, kalian bisa mengganti dengan editor gambar yang manapun secara prinsip ya. Misalnya ini saya pakai GIMP freeware. Baik, saya perbaiki. Ini filenya. Saya hapus dulu. Opacity-nya 100, size-nya seperti itu. Saya ganti namanya. Ya, saya tulis e-review misalnya begitu. Ukuran tulisannya saya perkecil. Nah, agak melambat. Bentar ya. Sepertinya ada masalah di aplikasi ini. Saya pakai yang lain saja biar cepat. Baik, ini saja. Saya hapus dulu. Saya ganti misalnya dengan tulisan lain. Terlalu besar di view misalnya begitu. Ganti warna merah. Yang lain boleh.
Misalnya seperti ini. Terus saya save. Ya. Sehingga image tadi sudah berubah jadi e-review. Yang ini di bawah ya. Ini. Sudah berubah jadi e-review. Nah, kita coba lihat di website kita. Masih di case dia. Kalau di case ini berarti dia masih menyimpan dari apa namanya case-nya. Kalau mau dia melihat tampilan aslinya, kita harus clear case dulu. Nah, ini saya harus bersihkan dulu gambar. Nah, ya, sudah berganti. Ini gambarnya. Nah, saya kasih contoh lagi yang lain, gimana cara merubah. Misalnya saya mau merubah tulisan yang ada di sini. Ini kan ada slidernya ganti-ganti ya. Nah, ini mau saya rubah slider sini. Nanti gambar bisa dirubah juga di sebelah kanan. Caranya gimana? Untuk ngecek posisinya, saya sama seperti tadi, saya klik kanan, inspect. Supaya saya tahu persis posisinya, itu ada di sini katanya. Div class info animate bootstrap base. Ya. Kalau di punya kita itu berarti ada di top menu. Bagian top menu. Tadi saya sampaikannya di view task. Kita ganti tadi ya. Jadi saya tutup semua dulu. Kemudian ada di common, konten. Ini tadi ya. Responsive bootstrap. Kemudian ada top menu. Nah ini. Tadi ada di sini info animate ini ya. Saya bisa mencari posisinya persisnya di mana. Ini ada di top menu. Jadi saya tinggal ganti misalnya misalnya begitu. Saya ganti kata-katanya. Misalnya begitu. Diganti kata-katanya untuk yang bootstrap. Ya, kita bisa lihat sudah berubah. Speed up review, journal manager, you can improve, nah, gitu ya. Nah, gambarnya ini yang mana? Saya bisa cek juga. Inspect seperti tadi. Ini gambarnya. Kalau kita lihat tadi pasti posisinya di dekat sini. Ini yang kita rubah tadi. Gambarnya yang ada tulisannya image. Ini ya. Image. Ini image-nya ini. Lokasi gambarnya di asset, image, slider, sequence, image 1. Jadi di asset. Tadi sama di asset. Image. Di folder slider. Slides. Kemudian
Asset image slide sequence katanya. Sequence gambarnya ini. Ini bisa saya edit, saya ganti. Tolong diingat bahwa kalau diganti, pastikan kalian ganti dengan ukuran yang sama. Ya, dengan ukuran yang sama supaya hasilnya tidak terlalu berubah. Misalnya ini filenya, saya mau cari dari internet, misalnya ya. Saya nyari gambar yang sesuai di internet tuh, review artikel. Mau saya ganti yang tadi, misalnya ini. Nah, gambar ini saya bisa copy ke sini sepanjang sama ukurannya. Ya, sama ya. Masih di dalamnya, jadi nggak masalah. Yang lainnya tinggal saya hapus. Hapus dengan ukuran yang besar. Saya pakai ini aja biar cepat. Atau gambar-gambar lain yang kalian mau buat, save. Nanti baru di view. Sekali lagi, kalau gambar itu di case sama browser kita. Jadi kalau kamu mau memastikan dia muncul yang baru, kita harus clear cache dulu. Di setting, kalau di Chrome, kemudian ada clear seperti ini. Kita harus clear cache dulu, karena gambar di Chrome itu di cache ya. Nah, seperti ini jadinya, gambarnya sudah berubah. Yang lain tinggal bisa dirubah. Hal yang sama bisa kamu lakukan untuk bagian-bagian yang lain. Seperti itu. Baik, jadi hari ini kita sudah belajar 3 hal, yaitu upload file ke private directory, private folder. Kita juga belajar download file dari private directory tersebut. Dan terakhir kita sedikit belajar tentang HTML, bagaimana merubah beberapa bagian dalam layout yang sudah kita buat. Minggu depan kita akan belajar tentang query. Jadi saya akan fokus bagian query yang di model ini ya. Nanti tolong dibuat seperti yang pernah saya instruksikan kemarin, karena nilai kalian nanti sangat bergantung pada seberapa banyak dari proses-proses ini kalian selesaikan, dan seberapa banyak yang kalian sudah pelajari tadi itu kalian terapkan dalam tugas proyek ini. Kita sangat bergantung nilainya pada tugas proyek ini. Jadi tolong pastikan dikerjakan dengan baik. Rencana saya nanti minggu ke-15 dan 16, minggu ke-15, karena minggu ke-16 itu Lebaran, minggu 15 akan ada evaluasinya. Jadi terakhir itu minggu ke-15. Jadi tolong diselesaikan. Nah, minggu depan, seperti tadi saya bilang, kita akan fokus ke query, karena di sini ada banyak query. Saya akan ajarkan bagaimana membuat query dari satu database yang sudah kita punya. Jadi fokusnya nanti ke kelas model. Jadi di model kita sudah punya beberapa
kelas dan mungkin kita butuh membuat beberapa query yang lain. Nah, itu nanti saya ajarkan bagaimana membuat query-query-nya dan tolong juga dipersiapkan pertanyaan. Jadi kalau ada yang mau nanya nanti, Pak, bagaimana caranya mendapatkan informasi ini, filternya atau yang lain-lain, nanti tolong ditanyakan buat minggu depan, sekaligus saya tunjukkan seperti apa query-nya nanti. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu.